Kembali lagi dalam program Bitalk Banjarmasin Post, bicara apa saja bersama saya Roy Naimi, jurnalis Banjarmasin Post. Tadi kita sudah mendengar dan melihat cukup banyak informasi terkait pribadi dari Pak Haji Pani dan Pak Habib Taupani. Nah, sekarang kita mau menggali sedikit bagaimana Pak Pani dan Pak Habib Taupani ini bisa terjun bersama kemudian menjadi satu pasangan untuk menjadi calon kepala daerah Kabupaten Tabalong di Pilkada 2024. Jadi apa alasan utamanya nih Pak? Jadi Pak Pani sama Pak Habib ini mau maju untuk sebagai bupati dan wakil bupati kepala di Kabupaten Tabalong di Pilkada 2024. Ya. Jadi sebenarnya niatnya ini kan pengabdian untuk ibadah, sebenarnya sama. Kami jadi PNS juga niatnya demikian. Saya selalu meniatkan untuk jadi nilai ibadah bagi kami sekeluarga. Nah, kami melihat karena saya ada pengalaman-pengalaman di Bapeda, kemudian banyak harapan-harapan yang disampaikan masyarakat ke kami gitu terkait dengan Tabalong ke depan ini. Nah, tentu saja ini bukan hanya memutuskan dalam 1-2 hari, tidak, tapi kami beserta keluarga, istri dan anak-anak berdiskusi sebelum saya memutuskan langkah untuk maju dalam pilkada ini. Begitu juga dengan keluarga besar kami, karena saya berkeyakinan modal awal saya untuk maju ini sebenarnya adalah keluarga. Kalau keluarga saya merestui atau menyetujui langkah ini, insya Allah saya siap untuk maju ini. Nah, jadi ini proses sangat panjang. Jadi proses panjang mungkin 1-2 tahun dulu kita berdiskusi terkait hal ini. Karena ini kan tadi kami meninggalkan zona nyaman, kemudian saya menghadapi zona yang maksudnya perjuangan yang mungkin tidak ada SOP-nya dalam dunia politik ini. Nah, jadi kami tahu dampak-dampak politik yang terjadi apabila kami maju, bukan hanya saya, tapi juga keluarga saya akan terkena. Nah, oleh karena itu kami berbicara, alhamdulillah keluarga mendukung. Nah, dengan modal itulah saya berkeyakinan bahwasanya saya punya kekuatan yang mendukung saya. Nah, dengan itu karena saya ini orang birokrat, Pak, saya alhamdulillah, Pak, kami mengajukan bukan mengajukan, artinya mendaftar untuk maju ini ke partai-partai. Dan alhamdulillah, saya kira ini di luar ekspektasi kami gitu. Kami presentasi, kami menyampaikan visi misi kami, ternyata banyak partai-partai akhirnya mendukung kami. Nah, ini yang di luar perkiraan kami, ternyata partai pun tentu tidak hanya, mohon maaf dalam tanda kutip, pokoknya asal wani berapa kami ini kami ambil, ternyata tidak, Pak. Banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan partai ternyata dalam memilih seseorang untuk dicalonkan menjadi bupati ataupun wakil bupati. Nah, demikianlah yang saya rasakan. Ternyata partai pun juga memikirkan bagaimana sosok calon ini yang akan menjadi jagoan untuk maju pilkada ini. Dan ternyata alhamdulillah saya banyak dipilih oleh partai. Nah, jadi kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk juga partai-partai yang sudah mendukung kami, yang memilih kami dengan Pak Habib Taupani untuk menjadi calon yang didukung oleh atau diusung oleh partai. Saya kira itu mungkin. Jadi quotes-nya bagus sekali, Pak. Tinggalkan zona nyaman menuju zona perjuangan. Iya. Dan itu memang kenyataan. Jadi bukan ini, saya kan kepala dinas, 9 tahun lagi baru pensiun. Ya kan, pangkat sudah 4C, ya kan? Mentok. Artinya saya pun bisa berkarir lagi, lebih maju lagi. Tetapi saya harus meninggalkan zona itu untuk suatu pengabdian yang lebih luas untuk kemaslahatan masyarakat. Saya kira itu. Berbalik dengan Pak. Berawal kembali lagi restu dari ibu. Restu dari ibu, restu juga dari istri, dari mertua, dari lingkungan sekitar dulu. Nah, sudah dapat restu itu baru kita melangkah. Apakah kalau di internal belum siap, kita nggak bakalan terjun, karena habis perang kita.
Kan tahun yang sama. Di tahun yang sama ikut berjuang 14 Februari 2024 dengan beda sekali. Ketika kita di 2019 dengan 2024 nuansa politik sangat jauh berbeda. Teman-teman kita di sesama anggota dewan dari Aceh sampai ke Papua itu sama keluhannya. Sangat berbeda. Ya tahu sendirilah, nggak usah saya ceritain dah permasalahan utamanya. Imbas dari faktor dari Pileg kemarin ternyata di pilkada itu beda. Karena apa? Trust yang diberikan, kepercayaan yang diberikan masyarakat sangat jauh beda dengan ketika Pileg dan pilkada. Nah, itu sangat jauh beda. Jadi kepercayaan itu kita harus benar-benar meyakinkan masyarakat bahwa kita ini siap loh mengabdi, siap melepaskan dari zona nyaman tadi ke zona perjuangan tidak lain tidak bukan untuk kemaslahatan. Nah ini, dan kepercayaan itu terbukti dari 5 parpol memberikan kepercayaan kepada kita dengan Pak Pandi luar biasa. Karena orang notabene kalau mau dapatkan sebuah mandat dari parpol ini kan tahapannya beberapa tahapan. Ada sesi wawancara, kesiapan segala macam, bukan hanya bicara materi ya, tapi kesiapan kita menyampaikan ke parpol ini presentasinya luar biasa. Ini mereka pun ada tim survei sendiri karena memilih seorang jagoan yang untuk terjun ke pilkada ini. Yang pertama dia lihat elektabilitas dari sisi ketokohan, dari masukan masyarakat. Nah kepercayaan itu jadilah 5 parpol percaya kepada kita berdua untuk ikut bertanding berkompetisi pada pilkada 2024 ini tadi. Nah ini kepercayaan ini kita rangkul semua kawan-kawan yang anggota DPR yang habis perang juga kan mereka kemarin 14 Februari 2024 dengan metode-metode kita kolaborasi, kita komparasi semua. Alhamdulillah hasilnya ya tidak mengecewakan dan luar biasa lah. Ini mungkin pilkada yang cukup di Tabalong ini dengan paslon 3 pasang mendapatkan suara yang cukup signifikan ya alhamdulillah. Inilah kolaborasi yang terbukti bisa meyakinkan masyarakat Kabupaten Tabalong. Ada cerita menarik Pak Pani dengan Pak Habib Taufani. Bagaimana sampai akhirnya berduet itu? Ada ceritanya Pak, gimana tuh Pak? Ya, ini sebenarnya kan penilaian dari parpol. Kita kan bertugas untuk terjun ke kompetisi pilkada ini, diserahkan mandatnya oleh partai politik dengan pertimbangan berbagai macam pertimbangan. Nah, awalnya kan karena kita seorang politisi, manuver segala macam ternyata disatukan dengan satu niatan, yaitu sebuah pengabdian tadi. Pengabdian secara luas. Yang awalnya Pak Pani mengabdi sebagai ASN, kalau kita mengabdinya di dapil kita sebagai anggota DPR, sekarang sama-sama dipercaya oleh parpol tadi, disatukan oleh 5 parpol. Kepercayaan itulah yang membuat kita bersatu untuk berjuang bersama-sama. Tantangan terbesar Pak saat berkampanye di masa sebelum akhirnya memperoleh suara terbesarnya apa Pak? Ya saya kira tantangan terbesar saya kan paslon yang lain ini sudah berpengalaman Pak. Kami ini kan baru terjun ya, baru sekali ini terjun di dunia politik. Ya saya ini orang birokrat ya. Jadi ibarat orang pakai SOP terus ya kan, ada SOP-nya. Kalau dunia politik kan tidak ada. By data lah. Nah, jadi tantangannya tentu kami bagaimana mengejar ketertinggalan ini kan. Orang sudah pengalaman, udah pernah ya. Jadi dari hasil survei awal kami memang kami ketinggalan dari mereka. Nah, inilah yang saya sampaikan kepada kawan-kawan bagaimana dengan ketertinggalan ini kita bisa mengejar. Nah, effortnya tentu tidak seperti orang yang sudah unggul kan, effortnya harus luar biasa. Nah, oleh karena itu kami menerapkan strategi pemenangan kami, baik dari saya sudah ceritakan tadi, baik dari darat,
kemudian dari udara kita lakukan strategi Secara masif. Nah, jadi alhamdulillah ketertinggalan yang 2 bulan ini bisa kita tutupi gitu, malah kita kejar. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Yang kedua juga kita mencoba gitu. Yang kita tawarkan ini program kepada masyarakat gitu. Kita ingin meyakinkan kepada masyarakat, inilah program kami yang akan kami berikan nanti. Inilah Tabalong yang akan kami bawa 5 tahun ke depan. Inilah impian kita bersama. Nah, ini yang kita tanamkan kepada masyarakat. Kami akan membawa Tabalong ini begini ke depan 5 tahun bersama-sama dengan masyarakat kita gitu. Nah, ternyata apa yang kami tawarkan ini ternyata memang dibutuhkan masyarakat. Terbukti mereka menentukan pilihannya ke kami. Nah, jadi saya meyakinkan mereka ini yang perlu baik pendekatan persuasif, kemudian pendekatan dengan cara-cara yang humanis ataupun meyakinkan mereka supaya mereka percaya dengan apa yang kami sampaikan ini, dan tentu harapan-harapan ini merupakan amanah yang diemban oleh kami ini harus kami laksanakan. Nah, makanya itu yang kami ini pikirkan sekarang ini, kalau nanti sudah dilantik, ya kita harus segera melaksanakan program-program ataupun visi misi yang sudah diamanahkan ke kami, karena ini amanah bersama yang diberikan masyarakat kepada kami untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Sebenarnya saya sudah mengonsep setelah Pak Pandi menjawab pertanyaan, saya menanyakan lagi tuh, bagaimana cara Bapak meyakinkan masyarakat. Ternyata sudah dijawab Pak Pandi duluan. Sudah tergambar dari Pak Pandi bisa membaca pikiran saya dari sudah. Iya. Nah, tapi gini Pak, mungkin pada saat kampanye lalu mungkin sudah disampaikan. Betul. Nah, betul. Tapi mungkin melalui podcast ini mungkin bisa jadi refresh. Visi utama yang dibawakan dan mungkin akan diterapkan itu apa Pak untuk Tabalong? Jadi ada 3 hal sebenarnya Tabalong ini yang menjadi dasar kami membuat visi Tabalong Smart. Yang pertama, penduduk Tabalong ini sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu 60% penduduknya ini adalah profesinya petani dalam arti luas. Bisa berkebun, bisa bertani padi, bisa horti, bisa beternak ayam, itik, ikan. Itulah yang dilakukan masyarakat Tabalong dari dulu sampai sekarang sebenarnya. 60%. Kalau masyarakat Tabalong anggaplah 200.000 jiwa, berarti 120.000 masyarakat Tabalong ini tergantung dengan pertanian tersebut. Nah, oleh karena itu kami kalau memang terpilih, selalu sampaikan akan memprioritaskan program dan anggaran untuk pertanian ini. Kenapa? Kalau ini bisa kita angkat ya 120.000 ini, berarti kesejahteraan masyarakat Tabalong 60% Pak akan mengangkat. Nah, ekonomi mereka. Ini yang menjadi dasar kami Tabalong Smart nih. Yang kedua, mau tidak mau kita menyiapkan sumber daya manusia di Tabalong ini. TPT kita, tingkat pengaduan terbuka kita, masih didominasi anak-anak SMP dan anak-anak lulusan SMA sederajat. Oleh karena itu kami menyiapkan 15.000 tenaga terampil gratis pelatihan semua. Kenapa? Kelemahan dari anak-anak Tabalong dalam mencari pekerjaan adalah kurangnya skill atau keterampilan. Ini yang mau kita siapkan. Anak-anak Tabalong harus punya keterampilan, baik dia mau menjadi wirausaha ataupun dia mau bekerja nanti. Jadi dia harus punya keterampilan. Jadi ada PD ataupun keterampilan yang dia punyai, kemanapun dia mau diri juga bisa gitu. Nah, ini yang harus kami siapkan untuk anak Tabalong. Yang ketiga, adanya IKN, Ibu Kota Nusantara. Tabalong menjadi pintu gerbang IKN. Ini yang harus kita siapkan. Infrastrukturnya harus kita siapkan, sarana telekomunikasinya kita harus siapkan, kemudian WiFi-nya kita siapkan agar Tabalong ini siap untuk menjadi pintu gerbang. Benar-benar nggak namanya pintu gerbang paling depan kan. Nah, ini yang harus kami siapkan. Nah, inilah 3 hal ini yang menyebabkan kami menyiapkan namanya Tabalong Smart untuk masyarakat Tabalong, dan ternyata hal ini dipercayai ataupun sesuai dengan harapan-harapan masyarakat Tabalong. Saya kira itu mungkin. Ya. Memang yang Tabalong Smart itu. Tabalong Smart ini kumpulan sebenarnya sih. Tabalong Smart ini kumpulan dari 4 suku kata yang artinya sejahtera. S-nya sejahtera. S-nya sejahtera, M-nya maju, R-nya religius, T-nya terdepan. Nah, dari 4 inilah nanti keluar namanya program prioritas. Nah, dari itu
mengerucut lagi ke bawah, turun jadi Jadi 7 program prioritas itu. Dan 7 program prioritas itu bukan kami yang minta sebenarnya. Ini sebuah terobosan sih, Iya. terobosan dari beberapa masukan masyarakat pengennya gini. Nah, muncullah seperti itu. Jadi keluarlah 7 program prioritas itu tadi. Sebutin aja, Bib. Salah satunya satu desa satu wifi, satu desa satu dai programnya. Yang Jaminan ketiga itu masyarakat. mencetak 15.000 tenaga terampil, 1.000 beasiswa, 1.000 beasiswa Untuk sarjana. sarjana. Nah, terus lanjutnya lagi UHC 100% itu termasuk jaminan tabalong smart. Nah, jaminan tabalong smart itu ada 3. Jadi terbagi 3 bagian, yaitu termasuk salah satunya UHC 100%, pelayanan home care, terus lagi juga ada jaminan ketenaga kerjaan non formal. Nah, non formal itu dalam artian yang seperti petani dan UMKM Tenaga akan informal. kita berikan tenaga informal. Selanjutnya juga ada program yang namanya memberikan kredit permodalan. jalan dan jembatan 100% mantap. Nah, ini 100% mantap agar masyarakat ini bisa menikmati namanya pembangunan ini keseluruhan, baik masyarakat di desa maupun di kota sama-sama menikmati pemerataan pembangunan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu bantuan permodalan. Nah, permodalan bagi para petani dan UMKM. Nah, otomatis insya Allah kita dengan program-program itu bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Tabalong. Nah. Luar biasa di program ini, Pak. Tapi mungkin kita pengen tahu terdekat setelah begitu Pak Pani dan Pak Habib pada menjabat, yang paling urgent, yang paling segera akan dilaksanakan program-program itu. Tapi yang dijawab dulu Pak Pani, Pak Habib. Kita jeda sejenak setelah ada pesan-pesan berikut ini.